Perpustakaan. Kita masih ingat berapa sindiran dihadapkan pada almarhum Leon Trotsky, karena ia membawa buku berpeti-peti ke tempat pembuangan yang pertama di Alma-Ata. Saya masih belum lupa akan beberapa tulisan yang berhubungan dengan peti-peti buku yang mengiringi Dr. Andes Muhammad Hatta ke tempat pembuangannya. Sesungguhnya saya maklumi sikap kedua pemimpin tersebut dan sebetulnya saya banyak menyesal karena tiada bisa berbuat begitu dan selalu gagal kalau mencoba berbuat begitu. Bagi seseorang yang hidup dalam pikiran yang mesti disebarkan, baik dengan pena maupun dengan mulut, perlulah pustaka yang cukup. Seorang tukang tak akan bisa membuat gedung kalau alatnya seperti semen, batu tembok dan lain-lain tidak ada. Seorang pengarang atau ahli pidato perlu akan catatan dari buku musuh, kawan ataupun guru. Catatan yang sempurna dan jitu bisa menaklukkan musuh secepat kilat dan bisa merebut permufakatan dan kepercayaan yang bersimpati sepenuh-penuhnya, baik dalam polemik, perang pena, baik dalam propaganda, maka catatan itu adalah barang yang tiada bisa ketinggalan. Seperti semen dan batu tembok buat membikin gedung. Selainnya daripada buat dipakai sebagai barang bahan ini, buku-buku yang berarti tentulah besar faedahnya buat pengetahuan dalam arti umumnya. Ketika saya menjalankan pembuangan yang pertama, yaitu dari Indonesia, pada 22 Maret 1922, saya cukup diiringi oleh buku, walaupun tiada lebih dari satu peti besar. Di sini ada buku-buku agama, Quran dan kitab suci Kristen, Buddhisme, Konfusianisme, Darwinisme, perkara ekonomi yang berdasar liberal, sosialistis, atau komunistis, perkara politik juga dari liberalisme sampai ke komunisme, buku-buku riwayat dunia dan buku sekolah dari ilmu berhitung sampai ilmu mendidik. Pustaka yang begitu lama jadi kawan dan pendidik terpaksa saya tinggalkan di Nederland karena ketika saya pergi ke Moskow saya mesti melalui Polandia yang bermusuhan dengan komunisme. Dari beberapa catatan nama buku di atas, orang bisa tahu kemana condongnya pikiran saya. Di Moskow saya cocokkan pengetahuan saya tentang komunisme. Dalam waktu 8 bulan di sini saya sedikit sekali membaca, tetapi banyak mempelajari pelaksanaan komunisme dalam semua hal dengan memperhatikan segala perbuatan pemerintah komunis Rusia baik politik ataupun ekonomi, didikan ataupun kebudayaan dan dengan percakapan serta pergaulan dengan bermacam-macam golongan. Di sini saya juga banyak menulis perkara Indonesia buat laporan Komintern. Ketika saya meninggalkan Rusia, memang saya tiada membawa buku apapun, sedang buku peringatan pun tidak. Pemeriksaan di batas meninggalkan Rusia keras sekali. Tetapi sampai di Tiongkok dan kemudian di Indonesia, saya dengan giat mengumpulkan buku-buku yang berhubung dengan ekonomi, politik, sejarah, ilmu pengetahuan, sains, sajens, buku-buku baru yang berdasar sosialisme dan komunisme. Mengunjungi toko buku adalah pekerjaan yang tetap dan dengan giat saya jalankan. Nafsu membeli buku baru, lebih-lebih yang berhubungan dengan ekonomi Asia, membikin kantong saya seperti boneka yang tiada berdaya apa-apa, tetapi tiada banyak bahagia yang saya peroleh. Sebab kelumpuhan otak seperti saya sebutkan di atas, maka tak lebih dari 1 jam sehari saya bisa membaca buku bertimbun-timbun itu. Saya terpaksa menunggu sampai kesehatan membenarkan, tetapi rupanya pustaka tak bisa mengawani saya. Pada Perang Jepang-Tiongkok di Shanghai penghabisan tahun 1937, 3 hari lamanya saya terkepung di belakang jalan bernama North Sichuan Road, tepat di tempat peperangan pertama meletus. Dari North Sichuan Road tadi Jepang menembak ke arah Baoshan Road dan tentara Tiongkok dari sebaliknya. Di antaranya di kampung Wang Panco saya dengan pustaka saya terpaku. Sesudah 2 atau 3 hari tentara Jepang memberi izin kepada kampung tempat saya tinggal berpindah rumah, pergi ke tempat yang lebih aman dalam waktu 5 menit saja. Saya turut pindah tergopoh-gopoh. Tentulah pustaka saya mesti tinggal. Ketika saya kunjungi rumah saya sesudah habis perang yakni sesudah sebulan lamanya, maka sehelai kertas pun tak ada yang tinggal. Begitulah rapinya, Lalilong, alias tukang copet bekerja. Hal ini tidak membuat saya putus asa. Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi. Sampai saya ditangkap di Hong Kong pada 10 Oktober 1932, saya sudah punya 1 peti pula.
Sesudah 2 bulan di dalam penjara, saya dilepaskan buat dipermainkan seperti kucing mempermainkan tikus. Maka dekat Amai, saya bisa melepaskan diri. Tetapi dengan melepaskan pustaka saya sendiri. Pustaka saya, tanpa saya, berlayar menuju ke Voecho. Saya terlepas dari bahaya, tetapi juga terlepas dari pustaka. Saya berhasil menyamar masuk ke Amau dan terus ke daerah dalam Hokkien 3-4 tahun lamanya. Terputus dengan dunia luar sama sekali, beristirahat, berobat sampai sembuh sama sekali. Pustaka baru yang saya kumpulkan di Amau dari tahun 1936 sampai 1937, juga sekarang terpendam di sana, ketika tentara Jepang masuk pada tahun 1937. Malah 2-3 buku-buku peringatan yang penting sekali yang bahannya diperoleh dengan mata sendiri. Ialah, catatan penting, buat buku-buku yang sekarang saya mau tulis, mesti saya lemparkan ke laut dekat Merkui, sebelum sampai di Ranggon. Putusan bercerai dengan 2 buku catatan itu diambil dengan duka cita sekali. Tetapi putusan itu belakangan ternyata benar. Duane Ranggon memeriksa buku-buku saya yang masih ada dalam peti seperti English Dictionary, dengan teliti sekali. Malah kulitnya diselidiki betul-betul. Kantong pun tak aman. Di antara Merkui dan Ranggon di pantai laut, di sanalah terletak beberapa buku peringatan cukup dengan rancangan, catatan dan sugesti atau nasihat buat pekerjaan sekarang. Dalam permulaan 3 tahun di Singapura saya amat miskin sekali. Gaji yang diperoleh sedikit sekali, Rp6,5 sebulan. Dengan tak ada diploma Singapura, tak lahir di Singapura, memakai paspor Tiongkok, walaupun bisa bercakap Tionghoa, tetapi tiada bisa membaca huruf Tionghoa, susah mendapat kerja yang berhasil besar pada perusahaan Tionghoa. Susah pula mendapat izin mengajar bahasa Inggris dari Tuan Inspektur, sedangkan masyarakat Indonesia tak berarti sama sekali di bekas kota, Tumasek. Nama Singapura sekarang di zaman Majapahit, ini uang buat makan secukupnya saja, pakaian jangan disebut lagi. Masuk jadi anggota pustaka, librari, tiada mampu. Di sini pengetahuan saya walaupun kesehatan sempurna kembali, cuma bisa ditambah dengan isi surat kabar, dan pengamatan mata dan telinga sendiri. Tetapi lama-kelamaan atas usaha sendiri saya mendapatkan pekerjaan dan hasil pekerjaan yang baik sekali. Seperti saya sebut di atas, akhirnya saya dapat bekerja pada sekolah normal tinggi, Nanyang Chinese Normal School, sebagai guru Inggris dan belakangan juga sebagai guru matematika dalam dan luar sekolah tersebut. Saya mulai kumpulkan catatan buat buku-buku yang mau saya tulis sekarang. Raffles Library memberi kesempatan dan minat yang besar. Buku yang paling belakang saya pinjam ialah Capital, Karl Marx. Tetapi armada udara Jepang tak berhenti datangnya hari-hari. Sebentar-sebentar saya mesti lari sembunyi. Cuma dalam lubang perlindungan saya bisa baca Capital, buat mengumpulkan bahan yang sebenarnya saya ulangi membacanya. Sampai 15 Februari 1942 saya masih pegang Capital itu dengan beberapa catatan. Tetapi sesudah Singapura menyerah, semua penduduk laki perempuan, tua muda dihalaukan dengan pedang terhunus kiri kanan, dengan ancaman tak putus-putusnya menuju ke satu lapangan. Di sini ratusan penduduk Tionghoa ditahan 1 hari buat diperiksa. Di sini saya juga turut menghadapi senapan mesin. Di belakang hari kami mendengar bahwa maksud tentara Jepang yang bermula ialah memusnahkan semua penduduk Tionghoa yang ada di Singapura. Tetapi dibatalkan oleh pihak Jepang yang masih mempunyai pikiran sehat dan rasa tanggung jawab terhadap dunia lainnya. Sebelum kami dikirim ke padang tersebut, saya sudah maklum bahwa tak ada pelosok rumah atau halaman rumah yang mesti kami tinggalkan selama pemeriksaan diri dijalankan, yang kelak akan dilupakan oleh kempei Jepang. Sepeninggalan kami rumah tempat saya tinggal diperiksa habis-habisan. Barang berharga habis dicopet. Sebelum meninggalkan rumah menuju ke lapangan pemeriksaan, saya beruntung mendapat kesempatan menyembunyikan buku Capital ke dalam air. Di
Upper Seranggon Road, di muka rumah Tuan Tan Kin Chan. Di sanalah sekarang di dalam Tebet, Empang, bersemayam buku Kapital terjemahan, Das Kapital, ke bahasa Inggris, pinjaman saya, Tan Ho Seng dari Raffles Library di Singapura. Sesudah 2 atau 3 minggu Singapura menyerah, saya coba dengan perahu menyeberang ke Sumatera, tetapi gagal karena angin sakal. Saya terpaksa mengambil jalan Penang Medan. Hampir 2 bulan saya di jalan antara Singapura dengan Jakarta, melalui Semenanjung Malaka, Penang, Selat Malaka, Perahu Layar, Medan, Padang, Lampung, Selat Sunda, Perahu, dan Jakarta. Di jalan saya bisa beli buku karangan Indonesia. Di antaranya Sejarah Indonesia, yang mesti saya sembunyikan pula baik-baik, sebab dalamnya ada potret saya sendiri. Inilah pustaka saya dulu dan sekarang. Ada niatan buat membeli sekarang, tetapi banyak keberatan. Pertama uang, kemudian banyak buku mesti datang dari luar negeri. Dan ketiga, daripada dicatat dari 1 atau 2 buku lebih baik jangan dicatat atau catat dari luar buku ialah ingatan sama sekali, seperti maksud saya tentang Madilog ini. Biasanya buku-buku referensi yang dipetik, atau pustaka itu ditulis di bawah pendahuluan. Biasanya diberi daftar pustaka yang dibaca oleh pengarang. Tetapi dalam hal saya, di mana perpustakaan tak bisa dibawa, saya minta maaf untuk menulis pasal terkhusus tentang perpustakaan itu. Dengan ini saya mau singkirkan semua persangkaan bahwa buku Madilog ini semata-mata terbit dari otak saya sendiri. Sudah tentu seorang pengarang atau penulis manapun juga dan berapapun juga adalah murid dari pemikir lain dari dalam masyarakatnya sendiri atau masyarakat lain. Sedikitnya ia dipengaruhi oleh guru, kawan sepaham, bahkan oleh musuhnya sendiri. Ada lagi. Walaupun saya tidak akan dan tidak bisa mencatat dengan persis dan cukup, perkataan, kalimat, halaman dan nama bukunya, pikiran orang lain yang akan dikemukakan, saya pikir tiada jauh berbeda maknanya daripada yang akan saya kemukakan. Al-Ghazali pemikir dan pembentuk Islam, kalau saya tiada keliru pada satu ketika kena samun. Penyamun juga rampas semua bukunya. Sesudah itu Al-Ghazali memasukkan semua isi bukunya ke dalam otaknya dengan menghafalkannya. Bahagia, gunanya menghafal itu buat Al-Ghazali sekarang sudah terang sekali kepada kita. Pada masa kecil memang saya juga menghafal, tetapi bukan dalam bahasa ibu, melainkan dalam bahasa Arab dan Belanda. Tetapi ketika sudah sedikit berakal, saya sesali dan saya bantah kebiasaan saya itu. Pada ketika itu saya sadar, bahwa kebiasaan menghafal itu tiada menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh, mekanis, seperti mesin. Yang saya ingat bukan lagi arti sesuatu kalimat, melainkan bunyinya atau halaman buku, di mana kalimat tadi tertulis. Pula kalau pelajaran itu terlalu banyak, sudahlah tentu tak bisa dihafalkan lagi. Tetapi saya juga mengerti gunanya pengetahuan yang selalu ada dalam otak. Begitulah saya ambil jalan tengah, padu yang baik dari kedua pihak. Apalkan, ya, apalkan, tetapi perkara barang yang sudah saya mengerti betul, saya apalkan kependekan, intinya, saja. Pada masa itulah di Sekolah Raja Bukit Tinggi, saya sudah lama membikin dan menyimpan dalam otak, perkataan yang tidak berarti buat orang lain tetapi penuh dengan pengetahuan buat saya. Buat keringkasan uraian ini, maka perkataan yang bukan perkataan ini, saya namakan Jembatan Kedelai, Ezelbrugge, walaupun tidak sama dengan Ezelbrugge yang terkenal. Buat menjawab pertanyaan siapa yang akan menang di antara dua negara umpamanya, saya pakai jembatan keledai saya, Avia Gumi. A huruf yang pertama mengandung perkataan Inggris, ialah armament. Artinya ini kekuatan udara, kekuatan darat, dan laut. Masing-masing tentu mempunyai cerita sendiri dan A huruf pertama itu bisa membawa jembatan keledai, yang lain seperti ALS, ialah susunan huruf pada perkataan air, udara, land, darat, dan sea, laut, forces, tentara. Sesudah dibandingkan perkara armamen di antara kedua negeri itu, maka harus diuji perkara yang kedua,
yakni finance, terpotong oleh huruf F keuangan. Demikianlah, jembatan keledai, Afiagumi ini saja boleh jadi meminta seperempat atau setengah brosure kalau dituliskan. Dalam ekonomi, politik, muslihat perang, sains dan sebagainya saya ada menyimpan jembatan keledai. Kalau buku penting yang saya baca ada dalam bahasa Inggris, maka jembatan keledai, saya susunannya tentu dari permulaan atau sebagian perkataan Inggris. Kalau tidak beratus, niscaya berpuluh ada jembatan keledai di dalam kepala saya. Onif Maapci Ayud Galok, yang berbunyi bahasa Sanskerta, bukanlah bahasa Sanskerta atau bahasa Hindu, melainkan teori ekonomi yang bertentangan dengan teori ekonomi Mahatma Gandhi. Kalau badan saya ada sehat, maka perkataan guru itu biasanya mudah saya tangkap. Isinya saya ternakan dan masukkan ke dalam jembatan keledai. Kalau kertas atau buku peringatan saya umpamanya dibeslah, disita catatan editor, di Manila atau Hong Kong oleh polisi, maka hal itu tiada berarti dia tahu membaca perkataan itu, malah sudah pernah menjadikan mereka pusing kepala berhari-hari, mengira yang tidak-tidak. Dalam buku yang akan ditulis di belakang hari, kalau umur panjang, saya kelak bisa meneruskan cerita jembatan keledai saya ini. Saya anggap jembatan keledai itu penting sekali buat pelajar di sekolah dan paling penting buat seseorang pemberontak pelarian-pelarian. Bukankah seseorang pelarian politik itu mesti ringan bebannya, seringan-ringannya? Ia tak boleh diberatkan oleh benda yang lahir, seperti buku ataupun pakaian. Hatinya terutama tak boleh diikat oleh anak istri, keluarga serta handai tolan. Dia haruslah bersikap dan bertindak sebagai marsuse, angkatan militer siap gempur catatan editor, yang setiap detik siap sedia buat berangkat, meninggalkan apa yang bisa mengikat dirinya lahir dan batin. Ringkasnya, walaupun saya tiada berpustaka, walaupun buku-buku saya terlantar cerai-berai dan lapuk atau hilang di Eropa, Tiongkok, Lautan Hindia atau dalam tebat di muka rumah Tuan Tan King Chang di Upper Serangoon Road, Singapura, bukanlah artinya itu saya kehilangan, isinya, buku-buku yang berarti. Tetapi barang yang lama itu tentu boleh jadi rusak. Catatan atau makna yang saya kemukakan dari pikiran orang lain boleh jadi tiada cukup atau bertukar arti. Dalam hal ini sekali lagi saya minta maaf dan simpati.